Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala aktivitas pada pagi hari ini. Anak-anak, Ibu selalu mengingatkan bahwa sebelum melaksanakan aktivitas, kalian harus sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Caranya dengan menerapkan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita masuk tema 8 Bumiku. Subtema 1, waktu dan pengaruhnya pembelajaran kelima. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan disiapkan bukunya dan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, silakan anak-anak menyimak video pembelajaran yang itu saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan akibat evolusi bumi. 2. Siswa dapat mengidentifikasi interval nada. 3. Siswa dapat menjelaskan tentang teks non-fiksi. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Kali ini, kita akan belajar tentang revolusi bumi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan revolusi bumi? Iya, benar sekali. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gravitasi bumi. Lamanya bumi melakukan revolusi disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi dalam satu kali mengelilingi matahari adalah 365/4 hari. Karena masa revolusi inilah, setiap 4 tahun jumlah harinya digenapkan menjadi 366 hari atau yang disebut tahun kehabisan. Orbit bumi berbentuk elips. Oleh karena itu, jarak antara matahari dan bumi berubah-ubah. Jarak terdekat matahari dan bumi disebut perihelion, sedangkan jarak terjauh matahari dan bumi disebut aphelion. Nah, apa saja akibat dari revolusi bumi itu? Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu perbedaan lama siang dan malam. Revolusi dan kemiringan sumbu bumi menyebabkan gejala alam yang terjadi selalu berulang setiap tahun. Peristiwa alam tersebut terlihat jelas di kutub utara dan selatan. Yang kedua yaitu perubahan rasi bintang. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Biasanya, rasi bintang yang paling dikenal ialah rasi bintang Biduk, Scorpio, dan Leo. Yang ketiga yaitu gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan 21 Juni sampai 21 Desember disebut gerak semu tahunan matahari. Disebut demikian karena sebenarnya matahari itu tidak bergerak. Gerak itu akibat revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring. Yang keempat adalah adanya perubahan musim.
Perubahan musim menjadi salah satu akibat revolusi bumi. Perubahan ini biasanya terjadi pada belahan bumi bagian utara dan selatan. Selain itu, revolusi bumi menyebabkan sejumlah negara memiliki musim yang berbeda, di antaranya musim dingin, gugur, dan panas. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang jarak bumi ke matahari. Sekarang kita juga akan belajar tentang jarak. Namun, kali ini kita akan belajar tentang jarak antar nada. Jarak antar nada satu ke nada lainnya disebut interval nada. Coba perhatikan tangan nada mayor berikut. Di dalam gambar tersebut, kita tahu bahwa jarak do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan si ke do setengah. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang dampak revolusi bumi. Salah satunya yaitu perubahan musim. Negara kita, Indonesia, terletak di daerah Khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, untuk memperluas pengetahuan kita, coba perhatikan teks bacaan berikut. Indonesia memiliki iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut kita tahu bahwa bacaan tersebut merupakan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Teks non-fiksi ditulis dari peristiwa nyata yang benar-benar terjadi, sehingga teks ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, teks informasi dapat dipercaya oleh para pembacanya. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut. Nah, coba setelah kalian membaca teks non-fiksi tadi, apakah kalian menemukan kata kunci tersebut? Nah, dapat kita ketahui bahwa kata kunci dari bacaan teks non-fiksi tersebut yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Cukup sekian, Ibu akhiri dulu ya. Kalian tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, dan patuhi perintah orang tua. Sampai jumpa.